Bab 2851. Dia bahkan tidak repot-repot melihat ke atas, tidak peduli apa yang Anda katakan, tidak mungkin saya membuat kesepakatan dengan alkemis kelas 6. Saya hanya memiliki 25 set bahan. Jika Anda akhirnya menghancurkannya, saya menang tidak punya apa-apa lagi. Siapa yang akan menghancurkan mereka? Rudy menjadi sedikit bersemangat saat itu. Wajahnya memerah dan dia ingin berdebat dengan pria itu sampai akhir tetapi dihentikan oleh Jack. Sebenarnya, apa yang dikatakan pria itu masuk akal. Jika Jack berada di posisinya, dia juga akan khawatir bahannya akan hancur. Kesepakatan tidak bisa dilakukan dengan mudah. Lagi pula, bahan yang dibutuhkan untuk pil kondensasi darah sangat mahal. Wajar jika dia tidak mau mengambil risiko. Setelah Jack menarik Rudy kembali, dia menegakkan tubuhnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan menandatangani kontrak dengan Anda. Jika saya tidak menyelesaikan pemurnian pil berdasarkan kebutuhan Anda, saya tidak hanya akan mengganti semua kerugian Anda, saya akan membayarmu tambahan 100.000 kristal roh. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Jack akhirnya membuat pria itu menjadi serius. Jika mereka menandatangani kontrak, maka tidak akan ada ruang untuk penyesalan. Kondisi yang disebutkan Jack juga menggerakkan pria berpakaian hitam itu. Bahkan jika Jack melakukan kesalahan, pria itu masih akan diberi kompensasi atas kerugiannya. Dia juga akan mendapatkan tambahan 100.000 kristal roh. Meskipun itu bukan kristal roh yang banyak bagi pria itu tetap bukan jumlah yang kecil. Dia memikirkannya sejenak sebelum mengangguk dan menambahkan, jika Anda mengacaukan segalanya, harus ada batas waktu untuk membayar saya kembali. Saya akan memberi Anda 5 hari. Jika Anda tidak memurnikan 20 pil kondensasi darah dalam minggu, Anda harus menyelesaikan akhir Anda dan membayar saya kembali atas kerugian saya dalam waktu 5 hari. Itu dengan 100.000 kristal roh. Jack mengangguk, menyesali bahwa pria itu cukup tajam untuk menambahkan klausa yang begitu penting. Tanpa batas waktu, Jack bisa menyeret segalanya selamanya bahkan jika dia benar-benar mengacaukan segalanya. Setelah mereka berdua memutuskan isi kontrak, pria itu dengan senang hati mengeluarkan gulungan untuk kontrak itu. Mereka melihat isinya dan menyegel kontrak dengan darah mereka. Kontrak segera berlaku. Biasanya, prajurit tidak akan menyetujui kontrak dengan mudah. Itu karena kontrak tidak dapat diubah saat itu ditulis. Jika mereka gagal untuk menegakkan kontrak, mereka akan dihukum oleh dunia itu sendiri. Itu adalah sesuatu yang fatal. Namun, jika para prajurit sangat percaya diri, membuat kontrak bukanlah masalah besar. Pria itu melihat isinya dengan sangat detail dan meminta Jack untuk memeriksanya juga. Setelah keduanya yakin isinya benar, pria itu memotong jarinya dengan pisau. Tepat ketika dia akan meneteskan darah ke gulungan itu, sebuah suara yang tidak bersahabat terdengar, tunggu. Kenapa kamu terburu-buru? Aku memberitahumu ini karena kebaikan, tapi terkadang bahkan kontrak tidak berguna. Orang ini hanya seorang alkemis kelas 6, dia pasti akan mengacaukan segalanya untukmu. Itu akan membuang banyak waktumu, kenapa kamu tidak memikirkan kembali semuanya? Saat orang itu berbicara, dia berjalan di sebelah Jack. Orang itu sudah ada di sana sebelumnya, tetapi pandangannya tertuju pada kios-kios lain. Jack tidak terlalu memperhatikan orang itu. Setelah orang itu berjalan, Jack memperhatikan bahwa orang itu mengenakan pakaian yang mirip dengannya. Orang itu memiliki lencana alkemis kelas 7, jadi dia jelas seorang alkemis kelas 7. Bab 2852. Jack mengerutkan kening. Orang itu sepertinya tidak memiliki niat baik. Jelas bahwa orang itu ada di sana untuk mencari masalah. Dia jelas baru saja berjalan-jalan, tetapi dia bertindak seolah-olah dia baru saja sampai di sana. Dia sengaja menyela mereka pada saat-saat penting. Rudy mengerutkan kening dan berkata, berhentilah mencoba membuat masalah. Kedua belah pihak sudah menyetujui kesepakatan, mengapa Anda mencoba menghalangi? Pria itu mencibir, bahkan tidak repot-repot menatap Rudy saat dia memberi hormat kepada pria berpakaian hitam itu. Saya Mance Noble, seorang alkemis dari Paviliun Kompas. Setelah mengatakan itu, dia bahkan menunjuk lencana alkemis kelas 7 dengan jarinya, bahkan jika kamu sudah menegosiasikan sesuatu, kamu harus melihat dengan siapa kamu berhadapan. Orang ini hanya seorang alkemis kelas 6. Ini sangat kemungkinan dia akan mengacaukan barang-barangmu. Kenapa kamu tidak memberikan kesepakatan itu padaku? Aku jamin aku akan bisa menyelesaikan 20 pil pengental darah dalam 7 hari. Setelah Mance mengatakan itu,
pria berpakaian hitam itu tiba-tiba ragu. Lagi pula, tidak peduli apa yang dikatakan Jack, dia masih memiliki lencana alkemis kelas 6 di dadanya. Dia benar-benar peduli jika dia bisa mendapatkan 20 pil pengental darah dalam seminggu. Tidak peduli apa yang dikatakan Jack, ada terlalu banyak ketidakpastian. Jika Jack benar-benar membuat kekacauan, maka dia akan lebih tertunda lagi. Bahkan jika dia dapat diberi kompensasi, dia masih memiliki hal-hal penting yang perlu dia lakukan. Manse langsung tersenyum melihat keraguan-raguan pria berpakaian hitam itu. Dia mengeluarkan kipas dari suatu tempat dan mengipasi dirinya sendiri ketika dia berkata, "Kamu belum menandatangani kontrak, jadi kamu masih punya waktu untuk memutuskan. Aku bahkan bisa menerima lebih sedikit hadiah. Kamu menawarkan 67.000, tapi saya hanya ingin 60.000. Rudy menjadi cemas mendengar kata-kata itu ketika dia berteriak, "Kamu mencoba mencuri kesepakatan ini." Manse berbalik dengan tenang saat dia mengangguk, berkata tanpa ragu-ragu, "Itu benar. Aku mencoba mencuri bisnismu." Setelah mengatakan itu, dia menatap Jack dengan ekspresi menantang, seolah-olah dia menyuruh Jack untuk memukulnya jika Jack tidak senang. Namun, menara tidak mengizinkan pertempuran di pasar, jadi mereka harus menanggungnya. Saat Jack mencoba sesuatu, dia akan memicu hukum menara, dan akan segera disambar petir dan terbunuh. Rudy sangat marah sehingga wajahnya berubah ungu saat dia bernapas tidak menentu. Dia tidak ingin apa-apa selain mencekik orang itu sampai mati. Jack mengerutkan alisnya dan berkata dengan tenang, "Kamu datang ke sini hanya untuk membuatku kesulitan, kan?" Manse menggelengkan kepalanya, "Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak layak aku melakukan itu." Jelas bahwa itu pasti niat Manse. Jack segera mengerti. Manse mengatakan bahwa dia berasal dari Paviliun Kompas, dan Jack baru saja menyinggung Paviliun Kompas. Orang-orang dari tingkat pertama itu mungkin sangat tidak senang dan meminta sesama murid dari lantai 2 untuk membantu mereka melampiaskan. Jack mendengus saat kilatan ketidakbahagiaan muncul di wajahnya. Pada saat itu, dia sedikit marah. Dia membenci lalat yang tidak pernah bisa dia singkirkan. Paviliun Kompas seperti lalat di mata Jack. Namun, Jack tidak ingin melepaskan kesepakatan itu begitu saja. Dia mendongak dan menatap pria itu dengan sungguh-sungguh sementara dia bersuara, "Dia mungkin seorang alkemis kelas 7, tetapi Anda tidak dapat memastikan bahwa dia pasti akan berhasil menyelesaikan tugas ini. Bagaimanapun, ada baik dan buruknya, alkemis kelas 7. Bab 2853. Fakta bahwa saya menandatangani kontrak dengan Anda membuktikan bahwa saya sangat percaya diri. Jika saya tidak dapat menyelesaikan tugas seperti yang ditentukan, saya akan memberi Anda kompensasi dengan kristal roh yang cukup. Saya sudah bersedia melakukan itu, jadi kenapa masih ragu?" Wajah pria itu menegang, tiba-tiba menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Sebenarnya, dia sebenarnya condong ke arah Manse. Lagi pula, Manse memiliki lencana alkemis kelas 7 di dadanya. Tidak peduli apa yang dikatakan Jack, pria itu hanya melihat lencana alkemis kelas 6 di dadanya, jadi ada banyak ketidakpastian. Daya pikat 100.000 kristal roh sangat besar, tetapi dia tidak ingin membuang waktu. Setelah Manse mendengar itu, dia tertawa, "Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan semua kepercayaan diri Anda. Seorang alkemis kelas 6 sebenarnya berani menerima tugas yang dimaksudkan untuk alkemis kelas 7. Saya pikir Anda harus tahu tempat Anda sebelum Anda mengambil tugas ini. 100.000 kristal roh mungkin tidak banyak bagi Anda, tetapi pada akhirnya Anda akan membuang-buang waktu orang lain." Manse mengubah Jack menjadi anak kaya yang tidak pernah kekurangan kristal roh hanya dalam beberapa kata. Saat dia mengatakan bahwa mata pria berpakaian hitam itu berkilauan seolah-olah dia tiba-tiba mengerti segalanya. Pria itu memandang Jack dengan ekspresi penuh arti saat dia menarik kontrak itu. "Jack, maafkan aku, tapi kurasa Manse benar. Kamu mungkin tidak benar-benar membutuhkan kristal roh jika kamu menandatangani kontrak seperti itu denganku. Jika aku punya banyak waktu, aku tidak akan keberatan membuat kesepakatan ini denganmu, tapi waktuku terbatas. Aku harus memilih Manse, siapa yang lebih baik." Senyum Manse semakin dalam setelah dia mendengar itu, tetapi Rudy mengepalkan tangannya dengan marah saat dia menatap Manse dengan kejam. Rudy tiba-tiba menoleh untuk melihat pria berpakaian hitam itu, "Ada perintah untuk berbisnis. Kami sudah menyetujui persyaratan dan akan menandatangani kontrak. Kenapa kamu tiba-tiba mengingkari kata-katamu?"
Petik 2. Pria berpakaian hitam itu mengangkat alisnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku baru saja mendirikan kios di sini. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku masih khawatir kamu akan mengacaukan kesepakatan. Rudy semakin marah setelah mendengar itu. Dia menunjuk pria itu, ingin terus berdebat dengan pria itu. Namun, Jack menarik Rudy kembali. Karena pria itu sudah menentukan pilihannya, Jack tidak akan memaksakannya. Jack berbalik dan menarik Rudy keluar dari pasar. Rudy sangat tidak senang, bergumam ketika dia ditarik oleh Jack, Manse itu sengaja datang untuk membuat masalah bagi kita. Bocah itu sangat tercela. Jika hukum tidak ada, saya pasti akan memberinya pelajaran. Kedua alkemis, dia pasti tidak lebih kuat dariku. Jack menghela nafas tak berdaya saat dia berkata tanpa berbalik, dia benar-benar ada di sana untuk membuatku bermasalah. Tapi aku bukan seseorang yang akan menerimanya begitu saja. Mereka akan membayar harganya. Setelah itu, Rudy mulai sedikit ragu sambil berbisik, apakah kita akan menjadikan Paviliun Kompas sebagai musuh kita? Jack mengangguk, berkata dengan sungguh-sungguh, merekalah yang pertama kali bertindak seperti ini, jadi aku tidak bisa disalahkan karena membalas. Kamu harus memahami sesuatu. Mundur bukan berarti aku menyerah. Aku hanya ingin mereka untuk lengah. Rudy menarik napas dalam-dalam, tidak melanjutkan. Dia tiba-tiba merasa bertentangan. Dia sebenarnya ingin memberitahu Jack untuk membiarkannya pergi. Bagaimanapun, mereka menghadapi klan kelas 8. Bab 2854. Ada banyak murid dari Paviliun Kompas. Masing-masing yang mereka bunuh akan digantikan oleh yang lain. Namun, dia bisa mengerti Jack. Bahkan jika dia mengatakan bahwa Jack tidak akan mendengarkannya. Saat pikirannya mengembara, sosok yang dikenalnya muncul di depan mereka. Dia tiba-tiba berhenti saat dia meraih lengan Rudy. Lihat orang itu. Jack mengernyitkan alis sambil mengikuti jemari Rudy. Dia melihat sosok yang dikenalnya berjalan ke depan. Jack tidak sempat bereaksi sebelum Rudy buru-buru berkata, itu Grayson. Ini dia. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan Jack sebelum Jack bisa bereaksi. Dia bergegas mendekat saat Jack mengerutkan kening, mengutuk Rudy karena begitu tidak sabar. Pada saat Jack bereaksi dan mencoba meraih Rudy, dia sudah berada di depan Grayson. Rudy mengulurkan tangan dan meraih lengan Grayson. Grayson berbalik kaget melihat Rudy. Pada saat itu, Rudy sangat emosional sehingga dia mengabaikan yang lainnya. Dari mana saja kamu? Kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi padamu? Kata-kata Rudy mengalir keluar saat dia mencurahkan semua yang ada di pikirannya. Matanya melebar saat dia menanyakan semuanya dengan nada menuduh. Wajah Jack memerah karena marah, tidak menyangka Rudy akan begitu nekat. Setelah melihat Grayson, Rudy kehilangan semua rasionalitas sebelumnya dan bergegas tepat di depan Grayson. Jack dengan marah menarik lengan Rudy, menarik Rudy ke belakang. Grayson pertama kali menatap Rudy dengan tatapan bingung. Setelah Rudy mengatakan itu, tatapan tajam muncul di mata Grayson, kamu salah orang. Aku sama sekali tidak mengenal kalian berdua. Setelah mengatakan itu, Grayson berbalik dan pergi. Menatap kepergian Grayson, wajah Rudy tampak bingung. Apa yang Grayson katakan? Apakah Grayson tidak mengenalnya? Kenapa Grayson berkata seperti itu? Apa yang Grayson sembunyikan? Saat pikiran itu melintas di benaknya, dia tiba-tiba mendengar omelan. Apakah kamu lupa semua yang aku katakan sebelumnya? Aku sudah menyuruhmu untuk tidak bertindak sembarangan, jadi mengapa kamu terburu-buru? Rudy berbalik untuk melihat Jack yang marah. Ini pertama kalinya dia melihat Jack begitu marah. Rudy menyusut ke belakang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat Rudy seperti itu, Jack semakin marah. Dia mendorong Rudy menjauh saat dia dengan cepat berjalan ke depan menuju Grayson. Melihat Jack mendorongnya menjauh, Rudy mulai panik. Dia buru-buru mengikuti di belakang Jack, takut Jack tidak akan membawanya lagi. Sambil berjalan, dia berkata, dia tiba-tiba muncul di depan saya dan saya langsung panik. Saya kehilangan kendali atas diri saya. Saya benar-benar ingin tahu mengapa dia menghilang. Lagi pula, masalah ini telah mengganggu saya sejak lama, hanya berpikir untuk bertanya padanya, kehilangan semua pertimbangan lain. Jack menghela nafas saat dia berhenti, berbalik untuk menatap Rudy dengan serius, lalu apakah kamu mendapatkan jawabanmu? Bab 2855.
Rudy menggelengkan kepalanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Grayson bahkan mengatakan bahwa Grayson tidak mengenal mereka. Apa yang orang ini coba lakukan? Dia benar-benar mengatakan dia tidak mengenal kita, dan bahkan memandang kita seperti baru pertama kali dia bertemu dengan kita. Kata Rudy dengan susah payah. Jelas tidak ada seorang pun di sekitar Grayson, jadi mengapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya? Bagaimanapun, mereka yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang tidak berhubungan. Tidak ada yang salah dengan menyuarakan kesulitan apapun. Jack tidak lagi tahu bagaimana memberi Rudy pelajaran. Rudy dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak akan impulsif lagi, dan selalu memikirkan semuanya sebelum melakukan sesuatu. Tetapi dia lupa segalanya saat dia melihat Grayson, bergegas untuk meraih Grayson. Jack mengerutkan kening, jika kamu membuat kesalahan seperti ini lagi, aku akan pergi sendiri. Aku tidak akan membawamu lagi. Kamu benar-benar menahanku saat ini. Aku dengan jelas memberitahumu sebelumnya bahwa kamu tidak boleh libatkan dirimu atau bicarakan ini. Bahkan jika kita melihat Grayson, aku sudah bilang padamu untuk tidak menanyakan apapun padanya jika kita memperingatkan musuh kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kau benar-benar idiot. Benarkah? Lihat seragam apa yang dia kenakan. Kalimat terakhir praktis diucapkan oleh Jack dengan gigi terkatup. Rudy mengerutkan kening, memikirkannya secara detail sebelum dia tiba-tiba melebarkan mulutnya. Matanya mengancam akan keluar dari rongganya, dia mengenakan pakaian seorang murid dari paviliun yang tidak melanggar. Jack mengangguk saat berbagai emosi bermain di matanya. Grayson benar-benar mengenakan seragam murid dalam dari Umbrea King Pavilion. Pakaian itu bukan sesuatu yang bisa dipakai sembarang orang. Selanjutnya, Jack merasakan aura yang kuat dari Grayson sebelumnya. Meskipun mungkin tidak begitu kuat di mata Jack, Jack masih yakin bahwa Grayson sudah berada di alam musim semi yang mengeras. Dia tidak berencana untuk mengatakan apapun kepada Rudy, tetapi dia khawatir Rudy akan menyebabkan masalah lagi, jadi dia berkata, dia seharusnya sudah berada di alam pemadatan musim semi. Saat dia mengatakan bahwa Rudy ternganga, apa yang kamu katakan? Dia sudah berada di alam pemadatan musim semi. Kamu sedang berbicara tentang Grayson. Jack mengangguk, meskipun undang-undang membatasi dia, dan kita hanya dapat melihat bahwa dia berada di tahap akhir alam bawaan, hanya dari auranya saja, saya dapat mengatakan bahwa dia sudah berada di alam pemadatan musim semi. Itu tampak seperti banyak yang telah terjadi. Pasti ada alasan dia mengatakan dia tidak mengenal kita. Setelah kamu mengucapkan kata-kata itu, matanya menatap tajam. Sepertinya dia sedang melihat musuh. Sepertinya itu bukan hanya rahasia yang tersembunyi di baliknya, ini. Aku sudah memberitahumu untuk berhati-hati, tetapi kamu menolak untuk mendengarkan. Sekarang, kami sudah memperingatkannya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Semakin Jack memikirkannya, semakin marah dia. Dia sudah dimarahi oleh Manse sebelumnya, dan sekarang tindakan Rudy mengirim kemarahannya ke tingkat yang lebih tinggi. Bibir Rudy berkedut saat dia menatap Jack dengan tatapan meminta maaf. Dia baru saja ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Grayson. Dia belum memikirkan hal lain. Dia tidak mau mengakuinya ketika Jack memanggilnya idiot sebelumnya, tetapi sekarang dia harus mengakuinya. Dia tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar dan mengacaukan segalanya. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Rahasia macam apa yang dia miliki? Mengapa dia memandang kita seperti musuh? Mungkinkah dia takut kita akan mengatakan sesuatu? Rudy melebarkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 2856 Jack menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin tentang itu, tapi yang membuatku semakin penasaran adalah fakta bahwa dia benar-benar melihatmu dengan bingung sebelumnya. Sepertinya dia tidak tahu siapa kamu sama sekali. Setelah kamu mengatakan semua itu, dia memandangmu sebagai musuh. Seolah-olah kamu menyentuh rahasianya. Mungkinkah dia benar-benar tidak mengenal kita? Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa kita? Kita bertiga mengalami begitu banyak hal. Kecuali dia kehilangan ingatannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa kita? Dia bahkan sangat membencimu. Rudy sangat ragu-ragu ketika dia mengucapkan kata-kata terakhir, tetapi itu adalah kebenaran. Jack berbalik, penuh kecurigaan di matanya. Pada saat itu, dia benar-benar tidak tahu harus berpikir apa tentang situasinya. Dia merasa seperti ada jebakan di mana-mana, dan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Setelah waktu yang lama, Jack menggelengkan kepalanya, jangan pikirkan ini lagi.
Kita harus bergegas dan meninggalkan lantai 2. Kita bisa membuat rencana setelah mencapai lantai 3. Mengapa kita begitu terburu-buru untuk pergi? Tanya Rudy penasaran. Jack menghela nafas, aku ingin menjauhkan diri dari Grayson. Kita hanya akan bisa mendapatkan cukup waktu untuk melihat sesuatu dengan benar jika kita jauh darinya. Arena tingkat kedua memiliki lebih sedikit penonton dibandingkan dengan tingkat pertama. Namun, itu hanya sebagai perbandingan. Melihat sekeliling, tribun masih sangat ramai. Jack memilih arena kedua untuk mencari tempat duduk. Setelah itu, dia menarik Rudy untuk duduk bersamanya. Keduanya melihat pertarungan yang seimbang di atas panggung, tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Setelah sekian lama, Rudy berkata, "Kenapa kamu tidak mengantri? Bukankah kamu mengatakan ingin meninggalkan tempat ini secepatnya?" Jack mengangkat alis, melihat sekeliling sebelum berkata, "Aku sedang menunggu seseorang." Aturan level kedua sedikit berbeda dari yang pertama. Mereka tidak mengatur pertandingan untuk kita, tetapi kita harus memilih lawan kita sendiri. Saat dia mengatakan bahwa dia melihat seorang pria berjubah putih berjalan ke arah mereka. Orang itu memiliki pandangan yang jelas di matanya dan terlihat sangat sopan. Dia duduk di sebelah Jack. Rudy mengerutkan kening melihat pemandangan itu. Mereka berdua telah memilih tempat yang lebih terpencil untuk menyelamatkan diri dari masalah. Namun, orang itu duduk di sebelah Jack tepat setelah dia tiba. Namun, mereka tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun jika dia tidak mengatakannya. Rudy baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Jack memotongnya, cukup dengan omong kosongnya. Lihat pertandingannya dulu, orang itu akan kalah. Rudy mengangkat alis, merasa Jack berbicara agak aneh. Namun, dia tidak tahu dari mana perasaan aneh itu berasal. Pertandingan berlanjut sedikit lebih lama, dan pemenang diputuskan. Pria berpakaian hitam itu jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Pria berpakaian hijau telah menang, dan dia berteriak kegirangan saat dia berdiri di arena. Begitu pria berpakaian hitam itu dibawa pergi, orang di sebelah Jack tiba-tiba berbicara, "Saya Walter Cons, bolehkah saya tahu dari mana Anda berasal?" Jack mengangkat alis dan tersenyum sebelum menjawab dengan sopan, "Nama saya Jack, saya tidak berasal dari klan manapun." Bab 2857. Senyum Walter semakin dalam setelah dia mendengar itu, "Jadi kamu adalah seorang pejuang pengembara, tetapi kamu pasti sangat terampil jika kamu di sini." Kata-kata pujian mulai terucap. Walter baru saja mulai berbicara dengan Jack, tetapi dia tiba-tiba tampak seperti teman yang telah lama hilang ketika dia membuka tangannya dan berbicara dengan gembira. Dia bertanya kepada Jack apa yang telah dia lalui, dan dari kota mana dia berasal. Dia bertanya pada Jack kemana Jack akan pergi juga. Jack dengan tenang menjawab semua pertanyaannya. Namun, Jack hanya mengabaikan topik sensitif, memberikan jawaban yang tidak jelas. Rudy mulai mengerutkan kening saat dia mendengarkan, merasa keramahan Walter terlalu tiba-tiba. Bahkan jika Rudy bukan yang paling cerdas, dia masih tahu bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Walter. Karena Walter berada di tingkat kedua, Walter harus terampil. Biasanya, orang kuat tidak akan pernah membuang waktu untuk siapapun yang tidak mereka kenal. Bukannya mereka tidak ada hubungannya, jadi mengapa mereka membuang-buang waktu untuk mengobrol? Walter bahkan mengungkapkan kekagumannya pada Jack meskipun tidak tahu apa-apa tentang Jack, basa-basi kosong itu terdengar sangat palsu. Siapapun yang cerdas dari jarak jauh dapat mengetahuinya. Rudy memahami Jack dengan baik. Jack benci berurusan dengan hal-hal seperti ini. Dia biasanya sudah sangat sopan jika dia repot-repot menjawab beberapa pertanyaan. Namun, untuk beberapa alasan, dia tampak sabar berbicara dengan Walter. Dia menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Walter seolah-olah dia adalah tetangga yang sangat ramah. Rudy melihat mereka berdua mengobrol dengan gembira, dan dia semakin bingung. Setelah mereka berbicara sebentar, Walter tiba-tiba berkata, "Kami berdua ingin mencapai tingkat ketiga. Jack, karena Anda memanjakan saya, mengapa saya tidak memberi Anda kesempatan? Kita berdua bisa naik panggung bersama, dan aku akan menyerah padamu dan mengirimmu ke atas. Bagaimana menurutmu?" Jack bahkan tidak memikirkannya dan setuju, bahkan berkata, "Terima kasih banyak, Walter." Walter mengibaskannya, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu bergaul dengan baik denganku. Aku selalu seperti ini. Aku akan memperlakukan siapapun yang bergaul denganku dengan baik." Dia berbicara seolah-olah dia adalah orang suci.
Jack mengangguk sambil tersenyum setelah mendengarnya, setuju dengan kata-katanya. Rudy tercengang. Orang itu pasti penipu besar, jadi mengapa Jack menerima sesuatu dengan mudah? Sepertinya Jack bahkan memandang Walter seperti saudara. Jack mengeluarkan tokennya dari Master Seat, karena kita berdua akan pergi ke arena, maka jangan menunggu lagi. Mari kita mulai mengantri sekarang. Ketika Walter melihat bahwa Jack sangat santai, dia tidak bisa menahan senyumnya. Senyumnya bahkan mengancam akan membelah wajahnya saat dia buru-buru mengeluarkan tokennya sendiri. Setelah menempatkan dua token bersama-sama, cahaya ungu samar terlihat di tempat token disentuh. Informasi ditransfer ke pikiran mereka. Arena kedua, pertarungan nomor 73. Itu sudah pertarungan ke-68, jadi tidak terlalu lama sampai pertarungan mereka. Setelah semuanya selesai, ekspresi Walter tiba-tiba berubah. Dia mulai menatap Jack dengan ekspresi yang lebih keras juga. Namun, Jack bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, bahkan jika dia melihat perubahan pada Walter, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jantung Rudy berhenti ketika melihat ekspresi Walter. Dia merasa ada yang tidak beres, dan memanfaatkan perhatian Walter untuk menarik lengan baju Jack. Jack berbalik dan menatap Rudy, memberi isyarat agar Rudy tenang. Bab 2858. Setelah menangani apapun, Jack tampaknya telah kehilangan keramahannya. Dia berbalik, tidak lagi berbicara dengan Walter. Walter masih bisa mendengarnya pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Jack begitu tenang, dia tidak bisa menjaga ketenangannya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu benar-benar bodoh, atau ada yang salah dengan matamu? Saat dia mengatakan bahwa suasana yang tadinya begitu hangat tiba-tiba menjadi dingin. Jack mengangkat alis, tidak mengatakan apa-apa. Karena keduanya telah mencapai tujuan mereka, Jack tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Walter merasa seperti tertantang ketika melihat Jack tidak menjawab, dan bahkan tidak repot-repot meliriknya. Dia mendengus dingin, apakah kamu merasa benar-benar berteman? Jack terdiam saat bibirnya berkedut. Dia berbalik untuk melihat Walter, apakah Anda ingin melihat saya menjadi sangat ketakutan setelah Anda mengungkapkan tujuan Anda? Apakah Anda ingin saya menyesali semua yang saya lakukan? Kata-kata Jack benar-benar mengejutkan Walter. Jadi Jack telah melihat semuanya. Lalu mengapa Jack setuju untuk menemuinya di arena? Walter mencibir ketika dia berkata, saya adalah murid terpilih dari Paviliun Kompas. Jack mengangkat alis, karena sudah menebaknya. Karena murid-murid dalam mereka tidak cocok untuknya, maka Paviliun Kompas pasti akan mengirim murid terpilih kepadanya. Setelah Jack mendengar itu, dia tetap tenang saat dia menatap pertempuran di arena, sama sekali tidak berminat untuk peduli pada Walter. Walter menyipitkan matanya saat tatapan tajam melintas di matanya. Tindakannya sudah benar-benar menginjak-injak harga diri Walter yang rapuh. Terkadang, mengabaikan mereka adalah cara yang lebih baik untuk membuat orang marah. Walter mendengus, jangan berpikir bahwa kamu tidak bisa menyembunyikan ketakutanmu hanya dengan melakukan ini. Tidak bisakah kamu tahu seberapa kuat seorang murid terpilih dari klan kelas 8? Jack menghela napas tak berdaya, tidak benar-benar ingin mengganggu Walter. Dia tidak peduli apakah dia berasal dari klan kelas 8 atau 9. Mereka semua sama baginya. Rudy tiba-tiba tidak tahan setelah mendengar kata-kata Walter. Sebelumnya, dia telah menebak siapa Walter sebenarnya. Bagaimanapun, tindakan Walter sangat berbeda dari apa yang dilihatnya pada prajurit biasa. Setelah Walter mengungkapkan dari mana dia berasal, Rudy semakin gugup. Rudy menelan ludah sambil menatap Jack. Jack masih duduk di sana dengan sangat tenang, tidak bereaksi terhadap apapun yang dikatakan Walter. Tindakannya justru membuat Rudy semakin cemas. Dia punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia tidak berani terlalu langsung di depan Walter. Dia terpaksa berbisik kepada Jack, kamu akan naik ke panggung sebentar lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jack menghentikannya dengan satu tangan. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia perlu naik ke panggung. Tidak perlu ada pengingat. Pada saat itu, langkah kaki bisa terdengar dari kejauhan. Jack menoleh dan melihat beberapa sosok familiar yang semakin dekat dengan mereka. Angka-angka itu tampak seperti mereka jelas memiliki niat buruk. Ada kebencian dan kemarahan di mata mereka. Yang ada di depan Manse, yang telah membuatnya bermasalah sebelumnya. Dia bahkan melihat Vale di keramaian. Vale masih sangat pucat, jelas belum pulih dari luka beratnya. Namun, meski cedera,
Ia tetap berhasil naik ke level 2. Jelas bahwa dia telah meminum banyak pil bermutu tinggi. Bab 2859. Jack mengangkat alis, tidak bereaksi terhadap tamu yang tidak diinginkan itu. Mereka berada di tribun penonton, di mana pertempuran dibatasi. Jika mereka berani melakukan sesuatu di sana, yang akan dihukum adalah mereka. Karena mereka tidak bisa melawan, dia tidak peduli. Jelas mengapa mereka semua ada di sana. Manse mendengus ketika dia berkata dengan mengejek, kamu benar-benar sesuatu yang lain. Karena kamu tahu segalanya, mengapa kamu masih bertingkah seperti kamu tidak peduli? Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa murid terpilih dari klan kelas 8? Mewakili. Jangan berpikir bahwa kamu tidak dapat bertindak begitu arogan di depan murid Paviliun Kompas hanya karena kamu mengalahkan Vincent. Vincent mungkin sedikit terampil, tetapi dia tidak sehebat itu di antara murid-murid dalam. Sekarang, kamu menantang salah satu murid terkuat dari Paviliun Kompas. Saat mereka mengatakan itu, mereka mulai mengepung Jack. Meskipun mereka tidak menyerang, mereka masih bertindak sangat agresif. Jack mengerutkan kening. Masih ada waktu sampai pertandingan ke-73. Dia telah berencana untuk diam-diam menonton perkelahian. Dia tidak pernah berharap begitu banyak lalat muncul. Jack menghela nafas. Sepertinya itu tidak berguna bahkan jika dia menutup mata dan mulutnya. Mereka akan selalu menyusahkannya jika dia tidak membungkam mereka sepenuhnya. Dia melihat ke arah alkemis kelas 7, Manse. Pria itu ada di depan semua orang dan tampak seperti pemimpin. Jack dengan dingin tersenyum, ini pertama kalinya aku melihat seorang alkemis berbicara tentang prajurit dengan begitu percaya diri. Alkemis seringkali sangat lemah. Itu adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap prajurit di benua Hestia. Namun, Manse tampaknya mengkritik prajurit seperti tidak ada apa-apanya. Seolah-olah dia sebenarnya lebih kuat daripada murid-murid pilihan. Ekspresi Manse menjadi gelap saat kemarahan melintas di matanya. Sebelum dia datang, dia telah mendengar dari murid-murid lain bahwa Jack tidak hanya agak terampil, tetapi juga pandai dalam kata-katanya. Mereka menyarankan Manse agar tidak melibatkan Jack dalam pertempuran kata-kata. Manse tidak mempercayainya saat itu, tetapi sepertinya Manse harus mempercayainya sekarang. Manse dengan dingin mendengus, berat. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Begitu kamu naik ke atas panggung, kamu akan menyadari bahwa kamu telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu lakukan. Kamu bukan seseorang yang tahan dengan konsekuensinya. Bibir Jack berkedut tanpa berkata-kata. Itu adalah pidato yang sama lagi. Setiap kali dia bertemu seseorang yang tidak bisa berurusan dengannya, mereka akan selalu mengatakan hal yang sama. Dia dengan dingin tersenyum, Vincent juga mengatakan itu, tapi bagaimana akhirnya dia? Ekspresi mereka memburuk pada saat itu. Rudy tidak bisa menahan diri untuk tidak cekikikan, yang membuat ekspresi mereka semakin gelap. Walter berkata, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Aku selalu menjadi seseorang yang membayar kembali semua hutangku. Aku tidak percaya membiarkan orang pergi. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan menyelamatkan hidupmu dan perlahan menyiksamu. Aku akan menutup semua gerakanmu, membuatmu tidak bisa melawan. Lalu, aku akan menggunakan api untuk melukai kulitmu. Setelah kau benar-benar terbakar, aku akan memberimu pil untuk mengobati dirimu sendiri. Setelah itu Anda pulih sedikit, saya akan memanggang Anda hidup-hidup. Saya akan pastikan untuk menyiksa Anda sampai Anda memohon kematian. Saya akan menunjukkan kepada semua orang apa konsekuensi dari menyinggung Paviliun Kompas. Kata-kata berbisa itu membuat Rudy mengerutkan kening. Dia bergidik, merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Jack mengangkat alisnya, merasa seperti baru pertama kali mendengar siksaan yang begitu kejam. Bab 2860. Dia berbalik untuk melihat Walter dan melihat bahwa Walter sedang menatapnya dengan sangat serius pada saat itu. Walter sepertinya ingin Jack percaya bahwa apa yang dia katakan pasti akan terjadi. Jaka menarik napas dalam-dalam. Dia harus mengakui bahwa Walter lebih kuat dari orang lain. Namun, Jack tidak mengacu pada kekuatan bela diri, tetapi kemampuan Walter untuk membuat orang kesal jauh lebih besar daripada orang lain. Jack tidak mudah marah, tetapi dia sangat marah setelah kata-kata itu. Jack tertawa dingin, sebaiknya kau ingat apa yang kau katakan. Walter mengangkat alis, tentu saja, saya akan mengingat semua yang saya katakan. Jack mengangguk sebelum dia melihat kembali ke pasangan yang serasi di atas panggung.
Semua orang terdiam lagi. Walter memiliki kilatan bahagia di matanya ketika dia melihat Jack memalingkan muka lagi. Dia jelas telah mengatakan semua yang dia lakukan sebelumnya dengan tujuan sendiri dalam pikirannya. Dia ingin Jack dipenuhi rasa takut dan khawatir. Dia ingin melihat ekspresi panik Jack. Dia ingin Jack memohon padanya, tetapi dia tidak mendapatkan reaksi apapun selain tawa dingin. Itu menyebabkan Walter bertanya-tanya apakah apa yang dia katakan sebelumnya tidak cukup kejam. Ekspresi Manse menjadi gelap juga. Dia ingin melihat ekspresi ketakutan Jack, seperti yang dilakukan Walter. Dia ingin Jack memohon belas kasihan tetapi tidak pernah mengharapkan reaksi Jack menjadi begitu kecil. Manse menarik napas dalam-dalam saat dia duduk di sebelah Walter. Walter adalah satu-satunya antara Jack dan Manse. Jack tidak mau repot berurusan dengan orang-orang itu. Setelah melihat pertempuran di arena, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak mau membuang waktu mereka seperti itu. Manse menarik napas dalam-dalam, kau adalah alkemis paling arogan yang pernah kulihat. Jack mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Manse tidak akan membiarkan segalanya beristirahat. Saat dia mengatakan itu dengan mengejek, Jack mendengus, tidak terlalu peduli ketika dia berkata, karena kamu begitu percaya diri pada Walter, mengapa kita tidak bertaruh? Rudy langsung heboh saat mendengar akan ada taruhan. Dalam beberapa hari, itu sudah kedua kalinya Jack bertaruh melawan seseorang. Orang sebelumnya telah kehilangan 10.000 kristal roh, jadi dia bertanya-tanya berapa banyak yang akan Jack pertaruhkan saat ini. Manse mengerutkan alisnya, tidak menyangka Jack akan tiba-tiba mengajukan taruhan. Namun, dia tidak pernah percaya bahwa Jack memiliki kesempatan sama sekali, jadi dia secara alami senang bertaruh melawan Jack. Manse mengangguk tanpa ragu-ragu, ayo bertaruh jika kamu mau. Berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan? Jack mengangkat 9 jari, bagaimana dengan 90.000 kristal roh? Jika saya berhasil mengalahkan Walter di pertandingan ke-73, maka Anda akan memberi saya 90.000 kristal roh. Jika saya kalah, maka saya akan memberi Anda jumlah yang sama. Petik 2. Manse melambaikannya sambil tertawa dingin, aku baik-baik saja dengan bertaruh 190 kristal roh, apalagi hanya 90. Jack tiba-tiba tertawa ketika dia buru-buru mengeluarkan gulungan kontrak dan dengan sabar berbicara. Bersambung.